Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Lu Yuliani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kepribadian PTK, yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan seperjuangan Kelas B. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul meskipun dalam keadaan lewat Zoom ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah rabbal alamin. Rekan-rekan semuanya, kami dari kelompok 4 mata kuliah pengembangan kepribadian PTK di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai tugas pendidik dan tenaga kependidikan masyarakat pendidikan non formal. Namun sebelum kita beranjak pada sesi pematerian, terlebih dahulu di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Pertama yaitu ada Saudara Reni Agustira dengan nomor NVM 2221030046. Kemudian ada Amara dengan nomor NPM 2221030054. Lalu ada Amini Istiqomaria dengan akhiran NPM 063. Kemudian ada saya yaitu Mumaliki Mustafa dengan akhiran 067. Dan ada Geri Rahima dengan akhiran NPM 072. Dan yang terakhir yaitu ada Sardari Alifia Tarijul Haq yang bernomor NVM berakhiran dengan 087. Teman-teman semuanya, secara umum tenaga kependidikan itu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sisdiknas. Di antaranya yaitu tenaga kependidikan meliputi tenaga pendidik, penguji, penilik, pustakawan, pengolah satuan pendidikan, peneliti, dan pengembang di bidang pendidikan, laboran, dan teknisi sumber belajar. Tenaga pendidik meliputi pembimbing, pelatih, dan pengajar, kemudian pengelola satuan kependidikan yang meliputi kepala sekolah, direktur, rektor, ketua, dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah. Secara umum, tenaga kependidikan bisa dikategorikan menjadi 5 kategori. Di antaranya nanti yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan waktunya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai secara umum tenaga kependidikan bisa dikategorikan menjadi 5 kategori. Yang pertama ada tenaga pendidik yang meliputi pembimbing, penguji, pelatih, dan pengajar. Yang kedua ada tenaga fungsional kependidikan yang mencakup penilik, peneliti, dan pengembang di bidang pendidikan, pengawas, dan pustakawan. Yang ketiga ada tenaga teknik kependidikan yang meliputi teknisi sumber belajar dan laboratorium. Yang keempat ada tenaga pengelola satuan pendidikan yang mencakup kepala sekolah, direktur, rektor, ketua, dan pimpinan satuan pendidikan luar sekolah. Yang keenam ada tenaga lainnya yang mengurus mengenai masalah-masalah manajerial maupun administrasi kependidikan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Amara. Pengertian. Sedangkan pengertian tenaga kependidikan menurut ketentuan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dan pendidikan non formal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara struktur namun tidak berjenjang menurut UU No 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan yang tujuannya untuk mengganti, menambah, dan melengkapi pendidikan formal. Pendidikan ini dapat diselenggarakan oleh lembaga khusus yang ditunjuk oleh pemerintah dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan. Kemudian selanjutnya akan materi yang dipaparkan oleh Geria. Baik, terima kasih kepada Amara yang sudah mempersilahkan saya. Selanjutnya di sini ada tugas tenaga kependidikan. Dalam UU SPN No 20 Tahun 2003, pendidik harus memiliki sebuah keterampilan yang ditunjukkan melalui kemampuannya dalam berkonsisten memberikan tingkat kinerja yang memadai pada suatu fungsi pekerjaan spesifik yang disebut dengan keterampilan. Adapun keterampilan yang harus dimiliki seorang tenaga pendidik adalah sebagai berikut.
Yang pertama, kompetensi pedagogi merupakan kemampuan seorang dalam mengelola pembelajaran yang meliputi pemahamannya terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik yang mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi ini mencakup kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, berwibawa, dan mampu menjadi teladan bagi peserta didiknya. Yang ketiga, kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini yaitu kemampuan seorang pendidik dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan ia dapat membimbing peserta didiknya dan memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Yang keempat, kompetensi sosial, yaitu kemampuan seorang sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik maupun masyarakat luas. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rifki Mustafa. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, seri ini akan menjelaskan tentang tugas tenaga kependidikan. Tugas tenaga kependidikan diatur dalam ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adapun tugas dari seorang tenaga kependidikan yaitu untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, artinya dia mengelola dan juga mengembangkan satuan pendidikan tersebut, lalu melakukan pengawasan dan juga pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Khususnya di sini yaitu pada satuan pendidikan non formal. Adapun selanjutnya itu materi yang akan disampaikan oleh Saudari Amini mengenai tentang peran pendidik pada pendidikan non formal. Baik, terima kasih kepada Saudara Rifki yang sudah mempersilahkan saya. Untuk saat ini saya akan menjelaskan mengenai peran pendidik di pendidikan non formal. Yang pertama yaitu beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pendidikan non formal dalam proses pembelajaran orang dewasa ialah: yang pertama, fasilitator tidak menganggap dirinya sebagai seseorang yang serba bisa. Yang kedua, fasilitator harus bisa mendiagnosa kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga, suasana belajar diusahakan tidak terkesan sangat formal atau membosankan. Yang keempat, fasilitator harus bisa membuat sebuah perencanaan pembelajaran bersama peserta didik. Yang kelima, harus bisa menghargai pengalaman belajar peserta didik. Lalu yang terakhir, fasilitator tidak seharusnya bertindak pilih kasih kepada peserta didik atau warga belajar. Lalu untuk selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai ciri-ciri pendidikan non formal. Yang pertama, memiliki tujuan untuk mendapatkan keterampilan. Yang kedua, berfokus pada siswa, bagaimana belajar mandiri dan dapat mengontrol aktivitas belajar. Lalu yang ketiga, waktu pembelajaran tidak mempengaruhi. Yang keempat, kurikulum fleksibel dan biasanya peserta didik yang menentukan. Yang kelima, hubungan guru dan siswa bersifat mendatar. Lalu yang terakhir atau yang keenam, ijazah tidak terlalu penting untuk penerimaan siswa. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Alipia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi tugas dan peran pendidik dalam program pendidikan non formal. Seperti yang kita tahu, program pendidikan non formal ini terdiri dari 6 jenis. Yang pertama ada PAUD, yang kedua ada taman kanak-kanak atau TK, yang ketiga ada kursus dan pelatihan, yang keempat ada sanggar, yang kelima ada majelis taklim, dan yang terakhir ada pendidikan kesetaraan. Untuk yang pertama ada PAUD. Dalam pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidik bukan hanya berperan sebagai pentransfer konsep ilmu pengetahuan saja, namun lebih pada pembimbing bagi pembentukan perilaku, watak, hingga karakter. Pengembangan nilai moral sebagai dasar membangun karakter anak-anak harus memperhatikan sikap anak itu sendiri. Lalu yang kedua ada taman kanak-kanak atau TK. Peran guru dalam kegiatan bermain di tatanan sekolah atau kelas sangatlah penting. Guru harus berperan sebagai pengamat, melakukan elaborasi sebagai model, melakukan evaluasi dan juga perencanaan terhadap anak-anak. Lalu yang ketiga ada kursus dan pelatihan. Tugas utama pendidik dalam bidang kursus dan pelatihan adalah sebagai teman belajar siswa. Mereka dituntut untuk memahami kebutuhan siswa,
kebutuhan-kebutuhannya akan pendidikan, paling mengerti akan kesulitannya dalam pembelajaran, dan yang paling mengerti tentang masalah pergaulan siswanya. Lalu yang keempat, ada sanggar. Pengajar dalam kegiatan sanggar berperan sebagai fasilitator untuk membantu siswa dalam mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki oleh para siswa, warga belajar, dan juga peserta didik. Lalu yang kelima, ada majelis ta'lim. Bertanggung jawab untuk mendidik dan membantu jamaahnya untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan, masyarakat, dan mampu memecahkan berbagai persoalan hidup yang dihadapi oleh para jamaahnya. Gitu. Lalu yang terakhir ada pendidikan kesetaraan. Yang terakhir ada pendidikan kesetaraan. Pengajar dalam kegiatan pendidikan kesetaraan adalah sebagai penyedia layanan pendidikan bagi masyarakat yang belum menempuh tingkat lanjutan. Mendorong siswa agar memiliki rencana pendidikan serta tidak ada yang putus belajar, memberi kompetensi akademik dan keterampilan untuk bekal hidup di masyarakat yang telah disesuaikan dengan potensi yang dimilikinya. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah, acara untuk kegiatan pematerian telah selesai. Tadi dimulai dari pengertian, kemudian dari tugas, kemudian peran, dan juga sampai kepada implementasinya sudah dijelaskan. Maka dari itu kita akan membuka untuk sesi diskusi. Silakan kepada rekan-rekan barangkali yang ingin ditanyakan atau diskusikan, bisa dikirim di room chat WhatsApp di grup PTK yang ada dulunya. Mungkin nanti sesi diskusi berlangsung secara langsung ya via Google Meet. Maka dari itu saya di sini akan menutup saja kegiatan ini. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyimak dan juga memperhatikan materi dari awal sampai akhir, dan juga mohon maaf atas semua kesalahan dan kehilapan yang telah kami perbuat. Sekali terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.